Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang merekomendasikan videonya Deandra ya, yang mana itu menunjukkan ada oli BM1 demo uji gesek. Penulis nggak nonton videonya, cuma ya lihat sekilas saja. Yang penulis kelihatan itu. Terus di deskripsi juga ada pujian terhadap oli BM1. Memang ya yang namanya uji gesek itu merupakan ya salah satu hal yang perlu diuji pada oli mesin. Tapi gesekannya juga nggak semua gesekan ya. Gesekannya hanya gesekan tipe-tipe tertentu. Jadi di ASTM sendiri yang sering dipakai penelitian untuk mengetahui kemampuan oli mesin, kalau di makalah-makalah di jurnal ya, pokoknya website yang ono tulisannya jurnal, itu ujinya adalah uji ASTM 4 bola, uji standar ASTM yang menggunakan 4 bola, 4 ball ASTM test tahu pola. Uji geseknya itu nanti kemampuan olinya dilihat dari berapa banyak pengurangan berat kalau nggak salah, juga berapa dalam guratan-guratan yang ada pada permukaan bolanya. Jadi secara standar uji yang dilakukan adalah uji seperti itu. Dilihatkan foto-foto permukaan guratannya, dilihatkan berapa gram pengurangannya. Jadi uji standarnya adalah uji itu. Dan dari modelnya sendiri itu mungkin ada beban ya, tapi bebannya itu nggak sampai seperti yang ditunjukkan di uji pakai Timken mesin. Jadi uji yang ditunjukkan di BM1 itu namanya uji pakai mesin Timken. Kalau bahasa olinya itu one arm bandit ya. Selain itu juga uji aus, kalau misalnya nggak pakai 4 bola, itu dilakukan langsung di mesin. Jadi uji oli yang baku, yang diakui oleh API, itu langsung menggunakan mesin. Kalau nggak salah mesinnya Toyota Crown, Toyota Supra 4JZA atau apa, yang kayaknya kalau API SP sudah ganti mesinnya karena ya mesinnya udah terlalu lama. Tapi yang jelas nggak ada ya lembaga standar oli yang menilai oli dengan menggunakan alat uji gesek tersebut. Paling maksimal, paling banter itu adalah uji gesek untuk gear. Jadi cuma oli gear saja yang membutuhkan uji seperti itu. Kalau oli mesin nggak ada. Bahkan oli transmisi mungkin nggak ada juga ya, transmisi matic. Jadi uji gesek yang dilakukan oleh BM1 bukan merupakan uji standar SNI, bukan merupakan uji standar API. Mestinya ACA atau ya Dexos juga tidak menggunakan alat itu. Ini ya yang harus kita perhatikan ya. Silahkan ngomong uji oli itu yang layak yang kayak gini. Tapi mbok ya dilihat yang beneran dilakukan oleh
uji-uji internasional itu seperti apa. Coba lihat uji-uji yang ditawarkan di SNI itu seperti apa. Uji pelumas itu nggak ada ya yang secara standar umum untuk oli mesin menggunakan uji gesek seperti itu. Ada alasannya, yaitu adalah karena bebannya yang berlebihan. Orang yang melakukan uji seperti itu nggak akan ngomong, oh ini kalau di piston bebannya bakal seperti ini, oh kalau di noken as bebannya bakal seperti ini. Dia cuma ngomong, oh inilah yang terjadi di mesin gitu loh, gesekannya ini. Tapi dia nggak akan ngomong komponen mana yang sampai mengalami beban sebesar itu. Itu ditekan sedemikian kerasnya sampai menghambat gerakannya. Nah, bagian mesin mana sih yang bisa kayak gitu? Bagian mana yang ditekan sampai bisa kehambat kayak gitu? Karena oli-oli yang ditunjukkan jelek di uji itu, ketika dipakai di motor ya nggak akan sampai bikin mesinnya berhenti ya. Kan di demo tersebut ditunjukkan, oh kalau bebannya sekian alatnya itu akan berhenti. Nah, apakah kalau kita pakai oli-oli yang dianggap jelek di uji tersebut bakal macet mesinnya? Kan ya enggak. Dan ironinya ya, kita pakai oli seperti itu nggak dijamin mesinnya jadi makin licin. Ya penulis sudah nggak sedikit ya menggunakan oli atau aditif oli yang dipamerkan bisa bikin mesin licin. Dipamerkan, wah ini bisa tahan beban sekian kilo, sekian ton gitu ya. Nggak kerasa ya. Apa kalau pakai BM1, pakai oli Axon, pakai Lupromax, pakai apa mana? Penulis pernah nyoba Lupromax yang mana? AEG kalau nggak salah. Aditif Lupromax juga sudah pernah. Oli BM1 ya kebetulan PC 5100 dua-duanya. Axon yang tipe apa ya? Axonnya yang tipe Jaswa MA kalau nggak salah. Tapi yang jelas ya, saat penulis menggunakan aditif tersebut, termasuk juga Ceratec, termasuk WBB 211, penulis nggak merasakan licin ya. Aditif aftermarket yang bener-bener bikin mesin licin itu rasanya cuma Sado XGR, XADO XGR, rasanya cuma itu ya. Kalau yang lain misalnya oli samping kan ya sebenarnya itu bukan aditif oli mesin ya. Terus ada lagi apa, minyak goreng, minyak wijen, kan ya bukan sebuah aditif oli mesin yang proper loh, bukan aditif oli mesin desain khusus ya. Termasuk juga ramuan sebelumnya. Licin itu kan bisa ditandai dengan apa jenenge, top speed, dengan akselerasi. Nah, gampangannya apakah dengan menggunakan oli-oli tersebut top speed-nya nambah atau akselerasi ini nambah? Itu ya yang harusnya jadi ukuran. Nggak ada ya bagian yang di dalam mesin ya rasanya loh ya, nggak ada ya yang sampai bebannya itu sampai berat, sampai kuras sekali. Karena kan ya kalau memang berat sekali, keras sekali kan ya aus. Dan juga ya yang sering orang nggak tahu itu adalah namanya aditif oli itu levelnya macam-macam, yang dibutuhkan macam-macam. Aditif oli itu nggak bisa cuma satu tok, bahkan cuma untuk anti aus ya, aditif anti aus itu nggak bisa cuma satu tok. Kalau cuma satu tok ya buktinya
Sekarang banyak yang menawarkan molybdenum ditiofosfat atau apalah, MODTC, MODTP, MOS2. Juga ada yang variasi lain, tungsten, wolfram, apa mana? Titanium. Kan pernah dengar ya, kastrol titanium. Itu aditif anti aus. Loh, kenapa kok sampai pakai titanium segala? Nggak cukup tah pakai misalnya molybdenum. Ada juga yang namanya antimoni, anti aus juga kalau nggak salah. Terus yang orang banyak tahu juga adalah boron. Nah, di oli mesin itu kan sudah banyak aditif anti aus. Kenapa kok sampai ada boron juga? Kenapa kok sampai disebut kalau mesinnya aluminium yang cocok itu boron? Apa dipikir kalau oli mesin nggak ada boronnya itu berarti nggak ada anti ausnya? Ya ada, tapi butuh boron karena apa? Karena untuk bisa membuat aditif aktif itu butuh yang namanya tekanan dan suhu. Kalau tekanan dan suhu tidak tercapai, tidak terbentuk lapisannya, tidak terbentuk lapisan anti ausnya. Boron itu dipilih ya karena dia nggak butuh suhu aktivasi tinggi. Sebelum titik puncak aditif yang biasanya itu terjadi, boronnya sudah kerja dulu. Mungkin bisa dilihat lah ya di penelitian yang membandingkan antara boron dan ZDDP. Tapi yang jelas namanya aditif anti aus itu butuh macam-macam karena ya kondisi mesin macam-macam. Kondisi tekanan, kondisi suhunya juga macam-macam. Untuk tahu apakah oli itu licin atau enggak, ya nggak bisa lewat alat uji tersebut. Ya kalau misalnya kita pakai patokan lah ya, contoh lah Jaso MA. Jaso MA kayak itu kan muncul setelah diuji dengan menggunakan alat khusus. Katanya kalau oli pakai Jaso MA itu dijamin nggak akan selip. Tapi apa yang terjadi? Oli dengan label Jaso MA atau MA1, MA2 itu ada saja yang bikin selip, ada yang bikin kampas kopling selip. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena memang alat ukurnya itu cuma satu, kondisinya kondisi satu kondisi saja. Sementara yang namanya kampas kopling itu macam-macam bahannya, mekanisme juga macam-macam, nggak cuma satu macam. Jadi mungkin ya yang mesinnya sama persis dengan yang alat ujinya beneran nggak selip, tapi untuk yang ya mekanismenya beda, material komposisi kampas koplingnya beda, ya hasilnya akan beda. Nah ini juga yang terjadi dengan uji gesek yang menggunakan beban yang sampai kalau dihitung satuan ton. Ya wis penulis simpulkan aja lah ya, yang namanya oli itu yang licin itu bisa kok kelihatan di konsumsi bahan bakar, kelihatan di angka akselerasi, kelihatan di top speed, kelihatan di suara mesin yang halus, getaran mesin yang minim, engine brake minim, RPM mesin nggak cepet turun. Itu oli licin. Dan oli-oli yang menang di uji gesek yang pakai lengan ayun itu, entah mengapa kalau di motor penulis ya hasilnya malah buruk. Dan ingat juga bahwa yang jadi kelemahan oli
itu bukan zat aditif anti ausnya. Oli yang sudah ada sertifikasinya, ada logo API-nya, oli yang ya harganya cukup mahal, itu dari sisi aditif itu sudah oke. Kelemahan kebanyakan oli, baik yang murah ataupun yang mahal, itu dari bahan dasar olinya, dari cairan olinya. Percuma oli dengan aditif yang sangat licin sekali, halus sekali, kalau cairannya nggak tahan dipakai RPM tinggi, nggak tahan dipakai lama. Seperti ya yang sekarang menulis pakai ini, seri mulai 4X. Ini oli aditifnya oke banget. Pemakaian hari pertama oke banget, halus. Jauh lebih halus dari kebanyakan oli. Tapi sayangnya olinya nggak tahan sama RPM tinggi. Dipakai sehari tok nyerah. Jadi percuma aditif bagus, licin macam-macam. Kalau bahan olinya nggak bagus sama saja. Dan kelemahan ini yang penulis temui di oli Axon ataupun BM1. Mungkin ada yang ngomong cocok, oh iya cocok, enak kok. Ya kalau daerahnya dingin, oli yang dipakai itu PC 5100 BM1 nya, kekentalan piro 15W50. Ya enak sih, karena kekentalan 15W50 kalau digeber jadi 10W30, yang kebetulan bisa aja cocok untuk daerahnya. Tapi untuk mereka yang pinggir pantai, yang daerahnya panas-panas, ya nggak bakal ya oli macam BM1 itu awet. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.